Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tamtu Rahardian, dan kali ini kita sudah bersama lagi dengan sepatu running lokal. Oh, kebalik ya. Jadi ini adalah kardusnya. Tolong abaikan bagi kalian yang bilang kok kardusnya kok ancur-ancuran begitu. Karena maklum kita memang kirimnya ini antar negara, kita langsung bawa dari Indonesia. Makanya ya paketnya seperti ini. Jadi mohon dimaklumi. Nah, minggu kali ini kita akan bedah salah satu sepatu dari produsen lokal ya, dari Ortus 8 seperti yang tertulis di sini, yaitu Ortus 8. Dan satu yang memang saya suka dari merek ini ya teman-teman ya, logonya itu kalau menurut saya sih cakep. Jadi apa ya, ya sebuah inilah maksudnya, apresiasi bagi tim desainnya yang sudah mendesain logo dari sepatu ini sedemikian rupa menjadi sebagus itu ya teman-teman. Nah, langsung kita akan membahas salah satu model dari Ortus 8 ini. Ini kalau nggak salah sepatunya adalah Hyperblast 2.1 warna mint green white ya, jadi ada campuran. Walaupun kita lihat di sini memang cuman ini aja ya. Nah, ini tulisannya Hyperblast 2.1. Nah, setahu saya untuk sepatu ini ya teman-teman, mereka sebenarnya sudah meluncurkan model ini yang Hyperblast 2.0 sebelumnya. Nah, tapi mungkin sekitar 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu kalau saya tidak salah, jadi mohon koreksi jika saya salah, mereka memunculkan serinya seperti improvisasinya. Jadi itu adalah penyempurnaan dari Hyperblast 2.0 sehingga mereka namakan menjadi Hyperblast 2.1. Nah, sepertinya kurang relevan bagi saya untuk membahas Hyperblast 2.0 dan 2.1 karena saya tidak punya sepatunya ya Hyperblast 2.0. Maka dari itu kita bahas saja untuk Hyperblast yang 2.1 ini. Spesial untuk warnanya yaitu adalah green or white. Nah, ini mungkin karena video saya nanti mungkin akan ada ini sedikit ya, pencocokan sedikit. Jadi untuk warnanya mungkin kalian lebih baik offline untuk membeli sepatu ini karena mungkin di video kadang bisa jadi tidak terlalu akurat dengan warna aslinya. Mungkin kalian bisa ya raba-meraba lah, maksudnya dalam artian ini kelihatannya kan seperti ini, hijaunya mint seperti ini. Buat kalian yang mungkin suka warna yang soft, punya kulit yang cukup terang, mungkin akan lebih cocok buat ini. Nah, buat saya yang mungkin warna kulitnya lebih gelap, lebih coklat seperti itu, menurut saya taste-nya akan lebih gimana ya, maksudnya kurang serak aja dengan warna-warna seperti ini. Tapi balik lagi karena memang itu selera, jadi itu murni adalah pilihan kalian. Nah, kita mulai bahas dari packaging tadi. Dalamnya tidak ada apa-apa, tapi ada ini ya, atau apa namanya, yang ditaruh di dalamnya mungkin supaya struktur dari sepatunya dia tidak rusak ketika pengiriman. Langsung saja, kemarin saya sudah pernah coba buka ini, lalu coba fitting, dan satu yang saya notice ini ukurannya berbeda dengan ukuran saya ketika memakai sepatu yang mereknya internasional, yaitu kemarin kita pakai Asics itu kalau nggak salah 43 1/3 or something, yang Adidas adalah 43 2/3. Nah, kalau nggak salah ini ukurannya adalah 42, kita lihat EU 42, nggak tahu kelihatan atau enggak, coba kalian lihat sendiri. Nah, ini 42, tapi surprisingly ini sepatunya ya cukup aja sih kalau menurut saya, dan coba lari walaupun memang belum saya tes. Nah, itu nanti akan kita buat video beda lagi ya nek soalnya kita hanya akan membahas first impression dari sepatu ini untuk kita unboxing ya teman-teman. Nah, kemarin kan saya sudah pernah membahas untuk yang sepatu 910 yang mereknya Haze 2.0. Nah, itu saya lihat kan juga cukup banyak yang penasaran juga dengan sepatu-sepatu tersebut. Nah, ini kita makanya review lagi, unboxing lagi sepatu yang lokal yang lainnya dari merek yang lain, yaitu Ortus 8 Hyperblast 2.1. Nah, yang saya notice salah satu perbedaan dari sepatu lokal ini dengan sepatu lari lokal ini dengan sepatu yang lebih mereknya yang
lebih internasional, ini salah satunya emang ya kalau kita lihat tetap akan ada perbedaan. Jadi bagi kalian yang berharap bahwa sepatu lokal kualitasnya sudah ini, kalau di price point seperti ini kebetulan harganya kurang lebih 750 ribuan ya, tapi mungkin itu akan bisa berubah tergantung dari di mana kalian akan membeli sepatu ini. Cuman yang saya notice mulai dari uppernya, dari mulai mid foamnya, dari mulai outsole-nya nanti akan ada perbedaan yang cukup signifikan dalam dalam kualitas. Nah, tapi ini akan kita juga dorong ya teman-teman, bagi kita yang memang sebagai konsumen ya teman-teman. Kalau tidak ada yang beli sepatu lokal juga, nanti mereka gimana caranya bisa melakukan research and development lebih lanjut lagi untuk menciptakan sepatu-sepatu yang memang punya signature dari mereka sendiri, yang memang dari research and development-nya mereka sendiri. Jadi kalau saya sendiri sih saya juga mendukung untuk membeli produk-produk lokal. Bahkan kemarin saya juga sudah coba beli seperti jersey seperti itu, dan memang belum sampai sini, cuman saya lihat dari di foto itu bagus sekali. Nanti kita juga akan review tersebut. Nah, langsung saja kita tadi kita sudah bahas mengenai ukuran. Jadi kalian harus hati-hati kalau kalian sudah terbiasa beli mungkin Adidas, Asics, dan yang lain-lainnya. Untuk ukuran Adidas kemarin saya punya Evo SL, punya Super Blast 2 dan juga punya Pure Boost 5. Itu ukurannya rata-rata tiga-tiganya itu 43 lebih. Jadi kalau di Adidas itu kan ada nggak 43 murni, 43 sekian begitu. Nah, itu ukuran yang buat saya. Tapi untuk ukuran ini, untuk ukuran Ortus 8 terutama untuk Hyperblast ini, saya turun satu ukuran teman-teman. Jadi mungkin kalian kalau bisa belinya offline, atau kalian kalau mau coba ya itu tadi, untuk saya, untuk kaki saya itu saya turun downsize dari 43 menuju ukuran 42. Jadi kalian harus pertimbangkan itu tadi. Nah, untuk uppernya sendiri kita lihat di sini. Untuk breathability-nya saya kira nggak perlu dites pun kalian sudah bisa lihat sendiri bahwa bolong-bolongnya cukup banyak. Kebetulan ini warnanya warnanya cerah jadi sangat kelihatan ya teman-teman. Nah, ini breathability-nya ini cukup baik, tapi untuk durability-nya karena kita belum bisa mencoba, saya kira cukup irrelevan. Nah, tapi satu yang saya notice dari sepatu ini adalah bagian tongnya. Tongnya ini tipis banget teman-teman. Jadi kayak bahan kayak sweat something kayak gitu, itu lemes banget. Jadi ini bagian yang lemes kayak begini, ketika saya coba fitting kemarin itu kayak gimana ya, kayak gimana ya bahasa Jawanya itu, kayak keselimpet gitu. Jadi dia itu kayak terlipat begitu. Jadi ketika dipakai, apalagi fitment saya mungkin turun satu angka, jadi dia itu kayak kelipet gitu. Jadi ngelihatnya kurang enak teman-teman. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu masukan buat timnya Ortus bila mana nanti mereka mencoba mereka nanti akan memproduksi Hyperblast mungkin di 3.0 atau mungkin 3.1 dan sebagainya. Kalian bisa pertimbangkan masalah tong ini. Dan juga untuk talinya teman-teman, yang saya rasa kependekan kalau kalian memakai runners knot ya, kalau nggak salah ya namanya, runners knot ini bahasa Inggrisnya. Nah, ini ketika kalian pakai ini itu tinggal bisa seginian teman-teman. Jadi pendek banget. Jadi itu mungkin bisa masuk menjadi ini ya, komentar positif buat kedepannya untuk Ortus. Nah, untuk talinya sendiri ini terlalu tipis. Bagi saya sih feelingnya dia tidak terlalu grippy. Jadi balik lagi itu adalah komentar pribadi dari saya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda, mungkin bisa komentar, kita bisa diskusi di bawah, nanti kita bisa tanya jawab ya teman-teman. Untuk uppernya tadi kita sudah jawab. Untuk bagian kolar saya rasa ini juga cukup banyak paddingnya. Balik lagi kalau saya melihat bentuk dari sepatu ini, dia lebih ke ya easy run dan sebagainya. Jadi ini untuk pace yang masih besar, maksudnya cukup pelan, saya kira ini enak. Jadi untuk recovery run, untuk easy run, saya kira akan enak sekali. Nah, untuk stacknya ini mid foamnya ini saya kira tinggi sekali. Jadi untuk beberapa orang mungkin ini untuk ngejar pace tinggi mungkin akan agak susah ya teman-teman. Tapi ya bisa dicoba. Tapi tentunya dengan karakter mid foam yang seperti ini akan lebih memerlukan effort untuk kalian bisa mengejar pace yang cukup kecil atau maksudnya cukup cepat. Nah, kita tadi udah bahas untuk innernya bagian sini.
Ya ini bagian ini warnanya orange ya, jadi sangat kontras sekali dengan warna dari sepatunya warna hijau. Midfoam tadi kita sudah bahas. Untuk technical specification ini saya kira spesifikasi teknikalnya kalian bisa cek lagi di internet, karena saya tidak terlalu pengen mengisi review saya dengan terlalu banyak ini yang teknikal ya. Jadi kalian bisa cek sendiri mulai dari heel stack-nya berapa, dari depannya berapa. Nah untuk outsole-nya ini teman-teman, nah outsole-nya ini saya kemarin sedikit ini ya, lihat-lihat di komentar dan sebagainya, katanya sih ini yang perlu diimprove. Tapi balik lagi karena saya juga belum pernah nyoba sepatu ini, hanya kemarin treatment saja kan, saya nggak bisa kasih komentar yang terlalu dalam. Seperti itu aja teman-teman. Nah untuk yang lainnya saya kira sudah semua ya teman-teman. Nah ini nanti kita akan coba bagaimana rasanya kita memakai Ortus Hyperblast 2.1 ini. Semoga nanti kita bisa buat videonya, dan juga kita bisa sharing-sharing buat teman-teman lagi yang mungkin masih berpikir untuk membeli sepatu ini atau tidak ya teman-teman. Nah tapi yang mungkin kita bisa rangkum, sepatu ini untuk di price point sekitar 700, 650 sampai 750.000 saya tebak ya, karena tadi di tagnya sekitar 750.000, mungkin ketika diskon sekitar 650.000. Saya kira untuk lokal dengan kualitas seperti ini sih saya kira sih oke-oke aja. Terlepas tadi ada plus minus yang mungkin masih bisa diperbaiki lagi ya, balik lagi namanya juga kita review ya teman-teman, mestinya ada plus dan minusnya. Saya di sini emang beli sendiri sepatunya, jadi saya benar-benar review ini menurut dari apa yang saya lihat. Kalau kita bisa bilang positifnya ya kita bilang positif, kalau ada minusnya kita juga bilang seadanya ya teman-teman. Begitu ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar kalian. Mungkin kalian pengen sharing-sharing ke teman-teman yang mungkin melihat video ini, kalian bisa kasih komentar kalian bagaimana pengalaman kalian menggunakan sepatu Hyperblast 2.1, atau kalian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab bareng-bareng, karena kita di sini saya mencoba untuk membuat komunitas supaya kita bisa sharing-sharing positif komentarnya dan juga pengalamannya. Ketika kita bisa bertukar ilmu dan info seperti itu, mungkin nanti kita akan bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik sebelum membeli, atau ketika membeli pun kita bisa sharing-sharing dengan teman yang lainnya teman-teman. Balik lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you in the next